buku video tadi doan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh video. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku faham yang benar. Amin. Terima kasih kepada video. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini. Apakah anak ibu pernah merasakan bahagia? Apakah anak ibu pernah merasakan kecewa juga? Nah, perasaan marah, sedih, senang, kecewa itu disebut dengan emosi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang cara kita mengelola emosi dengan baik supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih tenang. Anak-anak, emosi adalah suatu perasaan yang muncul ketika kita menghadapi suatu keadaan. Misalnya, ketika kita mendapatkan hadiah, apakah ekspresi kita, apakah emosi kita bahagia, senang atau sedih? Senang. Kemudian ketika kita dimarahi orang tua, apa emosi kita? Sedih. Ketika kita diejek sama teman, gimana perasaan kita? Marah. Ketika kita diejek sama teman, apakah kita langsung membalas teman kita yang ngejeknya atau gimana? Tidak. Nah, semua emosi adalah hal yang normal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita supaya tidak menjadi suatu masalah yang lebih besar. Sekarang ibu ingin bertanya, jika ada teman kita mengambil pensil, contohnya Filio ngambil pensil temannya apa perasaannya sama Filio? Langsung marah atau langsung nunjuk Filio atau gimana? Marah aja. Terima kasih atas jawabannya. Kadang saat kita marah, ada kita berteriak, kita menangis atau membalas temannya. Namun, apakah cara tersebut dapat menyelesaikan masalah? Tidak, benar. Belum tentu, karena kita perlu belajar mengelola emosi kita dengan baik. Cara mengelola emosi dengan baik yang pertama yaitu ketika teman kita menjahili kita atau mengejek kita harus berhenti sejenak. Kita harus tarik nafas, tahan, dan buang. Cara ini otomatis bikin kita tenang kan? Yang kedua, hitung sampai 10. Misalnya kita diajak teman, kita sangat marah, kita harus diam dulu. Kita hitung dalam hati 1 sampai 10. Cara ini membantu otak kita berpikir lebih jernih dalam bertindak. Yang ketiga yaitu ceritakan perasaan kita kepada orang lain. Contohnya siapa yang lebih kita percayai? Orang tua kita. Yang kedua guru. Yang ketiga kakak kita kalau kita ada punya kakak atau abang di rumah. Yang keempat teman kita yang kita percayai. Yang keempat berpikir positif. Misalnya kita dapat nilai jelek, apa perasaan kita? Sedih kan? Terus kita ngomong apa? Ih, saya ini bodoh. Pasti kita ngomong kayak gitu kan? Lebih baik sebelum kita berbicara kita ini bodoh, lebih baik kita kayak gini. Saya akan belajar lebih semangat. Saya pasti bisa. Soalnya mudah kok. Kalau saya belajar pasti saya bisa. Nah, kayak gitu tuh kita berpikir positif. Di sini akan bercerita. Raffi sedang bermain di halaman sekolah. Tiba-tiba ada teman
merasa sangat marah dan ingin membalas ejekan tersebut. Menurut kalian, apa sebaiknya yang dilakukan Rapi? Ya, diam sejenak. Terus apa lagi? Tarik nafas. Tarik nafas. Yang ketiga, apa kita langsung membalasnya? Tidak. Kemudian berbicara baik kepada teman, apakah harus kita lakukan? Ya. Yang kelima, meminta bantuan guru apabila masalahnya tidak bisa kita atasi berdua. Sekian dari Ibu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita ingat kembali apakah apa saja emosi yang sering kita rasakan? Ya, senang, marah, kecewa. Apakah kita harus apa yang harus kita lakukan ketika kita marah? Ya, menarik nafas, berbicara baik-baik kepada teman. Itulah materi kita hari ini. Semoga setelah kegiatan ini anak-anak ibu dapat mengelola emosinya dengan baik. Jangan langsung bertindak apabila kita menghadapi suatu masalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.